Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan menjelaskan tentang aplikasi warung kuliner berbasis website. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nandeka Hermawanto, NIM 19051121485 dari Prodi Sistem Informasi. Perkenalkan, nama saya Zidan Nurdin, NIM 1905 1214081 dari Prodi Sistem Informasi. Oke, mulanya yang melatar belakangi kami untuk melakukan pembuatan aplikasi ini, yaitu yang pertama, belum adanya sistem pemesanan menu yang terintegrasi dengan laporan. Dan yang kedua, isi laporan penjualan sering mengalami kesalahan dikarenakan masih menghitung manual. Dan yang ketiga adalah pencatatan order makanan terkadang terjadi kesalahan pada proses penulisan karena masih menggunakan kertas. Dan kami kutip kalimat dari strategi Malvia pada tahun 2016, yaitu perkembangan teknologi di zaman sekarang yaitu sangat pesat, yang menjadikan teknologi informasi suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Dan teknologi informasi membantu untuk memenuhi kebutuhan hidup seperti adanya fasilitas untuk mengolah informasi dan menyediakan berbagai informasi yang mencakup di beberapa bidang, yaitu bidang pendidikan, bidang manajemen, dan bidang bisnis. Adapun pemanfaatan sistem informasi ini untuk membantu dalam pengelolaan data yang ada, di mana data yang diolah digunakan untuk menganalisa dan menghitung data. Dan sistem informasi yang baik sangat berpengaruh dalam kinerja yang efektif dan efisien. Dan sistem informasi warung kuliner ini diterapkan sebagai pengganti dalam pengolahan konvensional yang saat ini masih digunakan dan membantu kinerja pegawai secara cepat dan mudah. Nah, tapi adapun warung kuliner saat ini banyak dicari kalangan masyarakat, terutama pengunjung luar kota. Hal ini sangat berdampak bagi perkembangan di suatu daerah. Salah satu nilai penting dari suatu aplikasi warung kuliner adalah pengembangan teknologi dari zaman ke zaman, yang memberikan kenyamanan bagi pelanggan serta mempermudah kinerja dalam melayani dan melakukan transaksional. Namun, beberapa warung kuliner di kota besar wilayah Indonesia sementara ini masih banyak yang belum menggunakan aplikasi kasir, sehingga seringkali terjadi kesalahan ketika bertransaksi secara langsung, misalnya saat pemesanan menu makanan, pencatatan penjualan yang masih menggunakan cara manual pada media konvensional. Dan sistem informasi warung kuliner harus dapat memberikan hasil maksimal dan keterangan yang lengkap untuk transaksional pada pelanggan. Dan berdasarkan kutipan kalimat dalam jurnal Firdaus I pada tahun 2014, aplikasi dengan penerapan multiplatform sangat dibutuhkan saat ini, melihat banyaknya perangkat yang semakin banyak berkembang dan dibutuhkan oleh masyarakat. Itulah salah satu contohnya, yaitu kebutuhan sistem informasi warung kuliner yang efisien. Maka oleh sebab itu diperlukan sebuah perancangan aplikasi dengan spesifikasi yang baik, yaitu menampilkan informasi menu makanan, menu minuman, dan komponen lainnya, diantaranya menu pencarian, kategori menu, dan pengelolaan laporan hasil transaksi secara terperinci. Itulah yang melatar belakangi kami dalam pembuatan aplikasi warung kuliner ini. Dan aplikasi warung kuliner ini kami buat dengan tujuan, dengan maksud sebagai wadah atau jalan alternatif sehingga dapat mempermudah proses transaksi sebuah warung kuliner. Dan tujuan paling utamanya dibuat aplikasi warung kuliner ini
yaitu dapat membantu dan mempermudah pegawai atau kasir atau karyawan dalam bertransaksi serta memberikan pelayanan yang lebih baik bagi konsumen. Begitu juga bagi pelanggan. Pelanggan akan dipermudah dalam pemesanan menu dengan adanya aplikasi ini. Dan adapun di dalam aplikasi ini, adapun sasaran rencana kami yaitu ada 3. Di antaranya yaitu yang pertama customer atau konsumen atau pelanggan, dan yang kedua adalah kasir atau karyawan, dan yang ketiga adalah pemilik usaha atau manajer. Itulah sasaran yang akan kita cari dalam aplikasi ini. Selanjutnya adalah penjelasan tentang desain aplikasi warung kuliner. Adapun desain dari aplikasi warung kuliner, yaitu aplikasi ini memiliki 2 halaman. Yang pertama adalah halaman login dan halaman utama. Yang pertama adalah halaman login, yaitu ketika user masuk dalam website ini, dalam aplikasi ini, maka akan muncul halaman login yang terdiri dari kotak di tengah yang bertuliskan login form dan isi username and password. Setelah mengisi username and password, lalu klik login. Nah, adapun kami membuat halaman login seperti ini dan berwarna seperti ini, itu alasannya guna mempercantik halaman aplikasi dan juga enak dipandang oleh user, sehingga user tidak jenuh dalam melihat aplikasi ini. Itu adalah halaman login dari aplikasi warung kuliner. Setelah kita login, maka kita masuk ke halaman utama, yang mana di halaman utama terdapat logo atau nama merek yang berada di ujung pojok kiri, dan terdapat fitur di ujung pojok kanan yang dapat digunakan untuk melihat akun dari sebuah user tersebut dan untuk keluar dari halaman utama ini. Dan di bagian kiri ada sebuah navbar yang berisikan fitur-fitur dashboard, transaksi, order, masakan, dan lain-lain. Nah, adapun kami membuat desain seperti ini, tujuannya yaitu kita menjadikan atau membuat aplikasi dengan sesimpel mungkin, dengan semudah mungkin, yang mana tujuannya yaitu untuk mempermudah user, sehingga user dalam menggunakan aplikasi ini tidak kebingungan dan dapat menggunakan dengan lancar, dengan cepat, meskipun tanpa diajari. Dan adapun warna-warna yang kami gunakan dalam aplikasi ini itu juga menggunakan warna-warna yang ramah terhadap mata manusia umumnya, sehingga user dalam membuka aplikasi ini atau dalam menggunakan aplikasi ini, meskipun dalam waktu yang lama,
tidak akan mudah jenuh dan akan ramah, akan senang dalam menggunakan atau melihat aplikasi tersebut. Itulah desain yang kami gunakan dalam aplikasi warung kuliner. Dan selanjutnya untuk pengkodean websitenya, di sini kami menggunakan PHP. PHP kami menggunakan framework CI atau Code Igniter. Dan di bagian dashboardnya ini, sini ada menu wrapper. Di sini akan menampilkan dashboard utamanya. Dan di sini untuk load view includes navigation bar. Di sini akan menampilkan navigasi barnya. Dan di sini untuk live sidebarnya. Selanjutnya di page headernya, pengkodeannya akan tertampil seperti ini. Dan ini akan menampilkan page header dari dashboardnya, detail dashboardnya itu. Dan selanjutnya di bagian ini akan menampilkan tab dari total transaksi. Selanjutnya yang ini akan menampilkan total masakan. Dan untuk kode yang ini text mute total meja, ini akan menampilkan tab untuk total mejanya. Yang ini akan menampilkan tab dari meja kosong. Nah, selanjutnya untuk di bagian meja PHP-nya, di sini akan tertampilkan data meja seperti ini kodenya. Dan untuk navigation bar-nya akan seperti ini, sama seperti yang tadi. Untuk kode ini, class page header title data meja ini akan menampilkan data meja tadi itu yang ada di dashboard. Selanjutnya, jika kita di sini di data meja ini, kita bisa menambahkan data untuk meja tersebut. Di sini ada kode untuk tambah dan untuk batal juga ada. Ini akan muncul di button tambah dan batal. Selain itu kita juga bisa menambahkan nomor meja, jumlah kursinya, seperti itu. Saatnya di bagian pengaturan ini ada di dashboard. Di sebelah kiri dashboardnya nanti ada tab pengaturan seperti ini. Untuk navigation bar-nya sama seperti tadi. Nah, di pengaturan ini kita bisa mengedit nama restoran serta alamatnya. Setelah itu kita bisa menyimpannya. Untuk kodenya akan tampil seperti ini. Jika kita selesai menyimpan data dari pengaturan tersebut, maka akan muncul sukses menyimpan pengaturan. Di sini akan muncul kayak seperti notifikasi gitu. Di sini untuk nama restoran akan tertampil placeholder, nama restoran, name, nama, class, form, control, value. Alamatnya juga seperti tadi, kurang lebih seperti itu. Untuk di bagian pengguna ini, di sini kita bisa nambahkan data pengguna. Di page header title ini adalah tab data pengguna yang ada di dashboard tadi. Di sini kita bisa menambahkan seperti username pengguna kita, passwordnya juga kurang lebih seperti itu. Dan selanjutnya untuk kode di halaman loginnya, di sini member bisa login terlebih dahulu. Di sini akan ada untuk login form ini
Sini akan kita disuruh untuk memasukkan data kita seperti username dan passwordnya. Kurang lebih seperti itu. Dan selanjutnya kita akan berpindah ke demo website kita. Sebelumnya kita ke SAM control panel terlebih dahulu. Di sini kita aktifkan Apache dan MySQL. Kita start keduanya. Setelah itu kita ketikkan di sini localhost restore app. Nah, di sini akan tertampil login form seperti yang ada di pengkodean tadi. Di sini kita disuruh untuk memasukkan username dan password. Di sini kita akan masukkan username seperti admin. Untuk passwordnya sama admin. Atau kita tekan login. Nah, di sini adalah tampilan dashboard dari website warung kuliner kami. Di sini ada total transaksi, total masakan, total meja, dan meja kosong. Lalu di bagian transaksi, nah di sini saya sudah pernah mencoba beberapa transaksi dan akan tertampilkan di sini. Untuk detailnya bisa lihat di sini. Nah, di sini ada detailnya. Unit cost ini adalah harga dari masakan ini, makanan ini. Dan ini adalah kuantitinya. Lalu akan tertampil total juga. Misalnya kita beli nasi goreng pedas 2 piring, 2 porsi, akan tertampil totalnya seperti ini. 12.000 kali 2, 24.000. Nah, itu di sini ada nomor meja dari pemesan. Dan ini total dari ketiga item ini akan tertampil di sini. Untuk di bagian tab ordernya, nah ini order masakan. Di sini kita bisa pesan masakan di sini. Misal kita pesan nasi goreng seafood. Kita pesan 2 porsi. Setelah itu kita tekan tambah. Maka akan tertampil di sini. Listnya akan tertampil di sini terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan misal kita akan pesan es teh manis 2 gelas. Selanjutnya kita tambah. Maka akan tercantum di sini. Setelah kita memesan pesanannya, kita juga harus memilih nomor meja terlebih dahulu. Seperti itu. Tapi sebelum kita memilih nomor meja di sini, sebaiknya kita order meja terlebih dahulu. Nah, di sini data meja yang telah dipesan ada di sini. Jadi yang ada itu yang sudah terisi adalah 2, 4, dan 5. Sedangkan yang masih kosong 1, 3, dan 7. Kita akan pesan nomor 1. Satu kita pilih tanggal untuk ordernya, misal hari ini 6 Juni. Keterangan di sini bebas, bisa ditambah atau tidak. Misalkan kita tambah seperti pesan meja seperti itu. Misalkan seperti ini. Nah, di sini nanti akan ada data yang tertambah seperti ini. Ini adalah nomor meja 1 yang kita pesan tadi. Dan ini tanggal ordernya, dan ini ada keterangannya. Satu kita pindah ke order masakan tadi. Kita pesan ini. Selanjutnya ini kita tambah. Nah, di sini kita bisa pilih nomor meja 1 tadi. Karena meja 2, 4, dan 5 sudah terisi, kita akan pesan yang nomor 1 tadi. Karena masih kosong. Satu kita bayar. Nah, di sini akan tertampilkan invoice untuk meja satunya. Totalnya seperti ini. Setelah itu kita simpan. Nah, maka data transaksi tadi akan
muncul di tab transaksi. Ini yang kita pesan tadi, nasi goreng seafood 2 dan es teh manis 2, nomor meja 1, dan ini tanggal pesannya. Selain itu kita juga bisa menghapus data transaksi. Misal kita hapus data transaksi nomor 1. Nah, sukses menghapus data. Maka jika kita ke order meja untuk nomor berapa ya? Nomor 2 tadi. Sebentar. Ya. Di nomor 2 tadi di sini masih ada karena kita masih belum menghapus data order dari meja ini. Jadi kita hapus dulu. Sukses menghapus data, dan di sini kita bisa memilih nomor 2 lagi. Dan untuk yang menu dashboard, transaksi dan order ini biasa digunakan untuk kasir. Dan ini untuk di bagian masternya. Nah, di sini kita bisa menambahkan kategori dari masakan dan data masakan. Seperti itu. Untuk kategorinya, misal kita tambahkan kategori mie goreng. Maaf, kita tambahkan mie saja. Nah, maka akan muncul di sini. Dan kita juga bisa mengeditnya, atau bahkan kita bisa menghapusnya. Nah, di sini misal kita akan memakai kategori mie tadi. Nah, untuk di data masakannya ini, misal kita akan menambahkan mie goreng. Oke, di sini kita akan menambahkan masakannya. Misalkan kita tulis nama masakan tersebut adalah mie goreng Jawa. Kategorinya kita pilih mie. Untuk harganya, misal kita ambil harga 12.000. Maaf. Nah, di sini kita bisa memilih gambar dari masakan tersebut. Misal kita ambil mana tadi mie goreng Jawa. Nah, ini. Soalnya kita akan tekan tombol tambah ini. Nah, data dari yang kita tambahkan tadi akan muncul di sini. Nah, ini sudah tertampil di sini. Selanjutnya kita ke tab meja. Di meja ini kita bisa menambahkan nomor meja. Misal nomor meja 6. Jumlah kursinya 6. Misal seperti itu. Nah, maka data tadi akan muncul di sini. Dan sini juga ada status dari meja. Misalnya nomor 1, 4, dan 5 ini sudah terisi. Maka di sini akan ada tercantum terisi seperti ini. Selain itu, meja yang kosong juga akan muncul statusnya di sini kosong. Jadi meja nomor 2, 3, 6, dan 7 ini kosong. Nah, selain itu kita juga bisa menghapus data meja. Misalkan nomor 7 kita hapus. Sukses menghapus data. Di sini tidak ada nomor 7. Untuk pengguna, di sini penggunanya admin, dan ini untuk kasirnya. Di sini juga kita bisa menambahkan data pengguna. Misalkan kita ambil username kasir. Passwordnya juga misal kasir. Nah, maka nanti jika kita login menggunakan akun ini, itu kita bisa masuk ke website ini juga. Misalkan kasir tadi. Selanjutnya di pengaturan. Nah, di sini kita bisa menamakan aplikasi kita sesuai nama restoran kita atau sesuai warung kita, dan juga alamat seperti itu. Misal kita di sini
Kita ganti restoran kuliner. Maka ini akan juga ikut terganti menjadi restoran kuliner. Ya, seperti ini. Selanjutnya kita coba untuk yang di pengguna nanti, kita akan login menggunakan kasir. Di sini kita bisa logout. Misal kita masukkan username kasir dan passwordnya kasir. Kita login. Sukses. Ya, mungkin seperti itu kurang lebihnya aplikasi website dari kelompok kami. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.